Relasi hukum Islam itu kadang mengadopsi model beginian. Jadi jatahnya yang ini, yang sudah mati, itu dianggap turun ke sini. Nah, nek ngoten itu ya masuk akal. Nah, itu di dalam kompilasi hukum Islam itu kadang menggunakan model lahirlah sebagai atau misalkan kayak gono gini, itu kan nggak ada dalam Islam. Tapi dalam kompilasi hukum Islam itu di anak-anak ke. Tapi aku ini jadi bagiannya rata oke ya. Jadi misalnya gono gini dalam kompilasi hukum Islam itu misalkan mayat suami meninggal, duit 100 juta. Karena gono gini langsung dibagi dua dulu. ya Istri, suami, poro jret. Engko untuk duit poroan plus untuk warisan istrinya tadi. Kan oke banget ya itu. soalnya jauh dari Enggak, misalnya gini misalnya. Ini gono gini misalnya. Ini konsep gono gini ya. bakul bareng-bareng misalnya. Konsep gono gini. Nah, cara gitu sebetulnya saya Konsep gono saya gini mulai misalkan dapat gini. tanya itu. Duit 1 juta. Ya kan? Diri jadi Karena suami meninggal, istri pas hidup langsung porono jret. Langsung 50 juta kan itu. Ini sing mati kan. Ini sih mayit. Ini sih istri. Ini kan namanya gono gini yang dibagi dulu. Udah gitu, ini nanti istri dapat lagi. Nek dia anak berarti seperapan. Dari 50. Untuk kan berarti kan 50 juta plus 1/8 dari 50. iya. Itu konsep gono gini itu gono kuwi kadang. Tapi hukumnya sah nggak secara obligasi sesuai menurut Islam? Ya kesepakatan ya. Nah, itu yang saya juga kurang sebenarnya ya namanya kompilasi hukum Islam itu kadang tergantung sing gawe. Ismak kias dari Pak Ngi. Ya sebenarnya enggak cuma kias juga. Ada yang jelas Ya kayak kompilasi hukum Islam yang mengusulkan musdah mulia kayak kacau semua. Ada perkawinan tanpa wali boleh. Nah itu kan tetap dimasukkan dalam draft kompilasi hukum Islam itu oleh musdah mulia sing liberal itu. Makanya tergantung siapa yang mencoba mengajukan anak-anak kuwi. Nek dia masih menggunakan jalur-jalur yang masih kaidah fikihnya masih bisa diterima ya ortologis gitu kan. Nah kayak gini nih kan jelas akhirnya istri dapat banyak kayak gini. Karena kok gono gini udah bagi dua dulu, habis itu dapat lagi 1/8 kalau dia punya anak dari 50. Tapi kalau enggak model begini yang enggak kompilasi hukum Islam yang langsung apa namanya mayat meninggal kan langsung meninggalkan 100 juta berarti kan 1/8 dari 100 juta kan gitu. Kalau oke nanti 1/8 kali 100 juta apa 50 plus tambah 1/8. Nah iya kan 50 ini plus itu ya. Separuh dewe. Harus plus 50 separuhnya Nah, harus iya. poin dhisik. Nah itu makanya kan kompilasi hukum Islam itu kadang kan seperti itu kan itu nggak sesuai gitu. Ini juga tadi tuh ada yang bilang kompilasi hukum Islam yang ini dianggap ada seolah-olah walaupun sudah meninggal. Ini juga ada seolah-olah padahal sudah meninggal. Jatahnya ini diturunkan ke masing-masing ini seolah-olah dianggap ada ini sehingga nanti atas si mayat ya diwariskan dianggap ada ya. soalnya ini mayat langsung dibagi 3 toh anaknya laki 3 ya kan lalu bagi 3 ini karena nggak ada udah meninggal dikasihkan ke sini kan ini nggak ada kasihkan ke sini ini nggak ada kasihkan ke sini gitu. Itu kompilasi hukum itu ada kayak namanya waris pengganti namanya ahli waris pengganti. Kenapa? Karena dia menggantikan ininya gitu. Kalau boleh mengganti mas berarti Kenapa? Ini udah meninggal duluan seolah-olah ini jadi penggantian ini. Itu kompilasi hukum Islam. seperti itu sebetulnya dulu ibu saya itu dapat rata oke jadi ini sing itu meninggal itu dihitung ada. Jadi dibagi anak-anaknya juga. Ya ini putune. Iya. Ya bisa anu Pak. Ya selain kemanusiaan lah kayak anaknya. Iya. Ya di anaknya lagi mati ya wes ya kayak jatah ya ngono ku ya akhirnya. Nah menurut itu Kalau ini besar ya saya. saya namanya itu jadi
Tanya Pak Ustaz, kalau suami istri cerai itu gimana toh? Kalau gini ada hukumnya gitu. Ya kalau cerai itu ya enggak, udah pisah secara waris ya enggak dapet. Bukan Waris waris, dari- maksudnya pembagian Kekayaannya. kekayaannya. Nah kalau memakai kekayaan tetap dikembalikan kepada andil dulu ketika hidup. Maksudnya waktu ngaling. Ya kalau pada saat hidup itu istri juga punya andil. Ya. Misalkan istri bekerja, Oh ya. ya kan? Dia juga kemudian dulu waktu pas sebelum menikah bawa rumah atau bawa apa macam-macam itu ketika pisah itu sebenarnya miliknya istri semua, yang kembali ke istri semua. yang bawa istri tadi ya. Iya, itu haknya istri lah itu kan. Iya betul Pak. Oh itu milik istri dulu kan. Gitu. Sama juga ketika nanti istri itu meninggal, Suaminya belum cerai ya, meninggal, yang milik istri dulu itu sebagai harta Kalau gini, peninggalan istri, iya istri. bukan harta korup gini, harta peninggalan istri. Oh iya. Yang ketika itu harus diwariskan dengan cara dibagi sesuai dengan hukum waris. Itu. Ya kan istri, suami masih orang berbeda toh, masih orang yang nggak ada hubungan sama sekali toh. Ketika menikah, istri nggawa lemah, Iya. suami nggawa rumah, ya kan? Maka status tanah milik istri ya selamanya milik istri. Istri. Rumah ini selamanya milik suami. Suami masih gawe kok lagi. Iya, Hmm. ini karena ini dibawa oleh suami ketika waktu menikah. Pindahan boleh tuh kurang nanti pokoknya manggon kono nih Pak. Iya, entah ini pemberian orang tuanya dulu. Tinggal Ya yang kan? mati siapa ya Pak ya? Nah, ketika ini pisah, Bisa Ya. pekat ya Pak. ya ini jadi masih punya istri loh, tanah yang dulu dibawa itu. Iya. Rumah juga masih punya rumah Suami. suami. Iya. Sama juga ketika nanti ini meninggal, istri meninggal gitu kan misalkan. Maka dia meninggalkan warisan namanya tanah, Tanah bukan rumah ya Pak ya? bukan rumah. Nanti kalau namanya mikir ya. Tanah ya. Karena ini tanah ini milik istri dulu. Dulu. Ya, anaknya orang. Nah, ketika kemudian dia punya anak ya atau punya suami ya, tanah yang jadi warisan ini tadi, suami dapat 1/4. Dari tanah itu Pak ya? Iya, kan mengikuti hukum waris tetap meninggal. Anak juga mendapatkan kalau seandainya ada anak. Ayah ibunya juga mendapatkan, seandainya dia punya ibu ayah. Begitu. Sama juga suami ketika meninggal, ya kan? Suami meninggal ya. Kan dia tadi bawa rumah. Iya. Rumah ini kan sebagai harta peninggalan suami. Iya. Nah, istri juga dapat. Seandainya istri masih hidup waktu itu kan, tidak suami meninggal. Nah, dapatnya berapa? Kalau dia punya anak 1/8 dari nilai rumah ini kan? Kalau punya anak ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya tadi masih konteksnya itu Pak, suami istri tadi, tanahnya miliknya istri, rumahnya juga miliknya istri, suaminya tidak mempunyai gonogini berarti Pak ya? Ya, bukan kodok gini, Iya, saya iya. nggak punya. Apa-apa. Ya. Nggak punya hak ya Pak ya. Terus istrinya meninggal, suaminya gimana Pak? Ya dapat bagiannya suami itu, bagian waris suami berapa? Bagi istri meninggal, yang punya istri semua loh Pak. Iya. Terus Kan jadi harta peninggalan istri namanya. namanya suami dapat ya. Ya dapat 1/4. kalau seandainya istri meninggal. Nggak punya anak Ya kalau nggak punya anak, setengah. Ya kan? Iya. Kalau punya anak, 1/4. Kan gitu. Seperempat dan 1/8 tadi. 1/4/8 ya. Itu kalau kali kalau laki-laki istri. 2 kali. Ini kan yang meninggalkan istri, yang Yang dapat meninggal bagiannya istri. suami. Oh iya. Jadi selagi sing lanang nggak bawa apa-apa loh Pak Iya, ya. nanti yang kalau nggak bawa apa-apa kan pada saat istri meninggal kan dia punya dapat bagian. Bagian waris dari suami berapa? Setengah dan 1/4 tadi ya. Kalau Iya. punya anak 1/4. Oh berarti beda sama istri ya. Itu kayak suami ya. Iya. Ya banyak laki-laki kan. Tak kira sama istri sama istri itu boleh beda. Beda. Suami. Jadi harta, makanya dulu waktu pertama kali kita menyampaikan, Iya. pertemuan pertama kali kan membahas tentang tirkah. Tirkah itu kan harta peninggalan. Harta peninggalan itu kan semua harta yang ditinggalkan oleh mayit.
atau sebab si mayit kan gitu. Nah kalau yang meninggal itu adalah istri, nah istri ini punya kekayaan apa kan gitu, punya harta apa? Oh ternyata dia punya harta sawah dulu waktu sebelum menikah dia dibawain sama ayahnya. Oh dia punya mobil karena dulu dibawain juga sama ayahnya mobil. Itu berarti sawah sama mobil itu adalah harta peninggalan istri. Oh istrinya ternyata juga kerja, ya kan? Selama kerja dia nabung, ya kan? Oh ternyata tabungannya setelah didat ada 50 juta. 50 juta itu juga tirkah peninggalan mayit namanya. Nah kan gitu. Nah semua peninggalan si mayit, kebetulan yang meninggal adalah istri, ya kan? Ada tanah yang digowo kan gitu kan, ada mobil yang dibawa dari bapaknya dulu misalkan kan diberi, ada tabungan karena dia bekerja kan, itu semua menjadi harta peninggalan. Setelah dipakai untuk membayar hutang kalau dia punya hutang, setelah dipakai untuk wasiat jika dia punya wasiat, setelah dipakai untuk mengurus jenazah biayanya berapa, setelah dikurangi 3 ini, hutang, wasiat, urus jenazah, isi ono sisa orang. Kalau masih ada sisa, itu namanya waris. Nah, waris itu nanti siapa yang berhak? Oh, ada suami, berarti suami dapat. Ada anak enggak ada, berarti dapatnya setengah. Ya setengah dari harta istri tadi. Walaupun suaminya tadi melu istilahnya Pak ya. Iya kan, sudah di suami istri kan sudah digabung. Masuk umur walaupun nggak punya anak ya Pak ya. Iya. Bukan orang lain lagi. Ya, bukan orang lain kan karena pernikahan itu namanya waris itu muncul bisa jadi karena pernikahan, bisa karena nasab, ya kan? Itu. Ini umumnya atau memerdekakan tidak itu juga bisa sebab waris itu kan 3 tadi, pernikahan, nasab atau keturunan, yang ketiga memerdekakan budak. kalau istri tadi punya ayah, punya ibu, Ya ibu dapat semuanya. iya, itu kan pertemuan kedua kemarin. Iya betul. termasuk saudaranya si istri ya dapat. Ya tergantung nanti ada Oh, iya, enggak. tergantung. Kalau ada anak, Oh iya, ya kalau ada anak laki-laki, ya anak laki-laki itu bisa jadi asobah karena kiri kanan udah habis, suami udah dikasih, ayah ibu udah dikasih, tinggal ada anak laki-laki, sisanya buat anak laki-laki semua. Semuanya nggak ada yang dapat. Kan dulu kan pernah saya sampaikan, kalau semuanya ada, kan dulu kan gitu kan, ahli waris laki-laki ada 15, ada ahli waris perempuan ada 10 kan itu kan. Jadi kan total ada 25 ahli waris. Kalau total 25 ahli waris itu ada semua, yang pasti dapat itu apa? Pasangannya. Baik suami atau istri kan, ayah ibunya, ya kan, sama apa? Anaknya. Wes, anak laki-laki atau anak perempuan, yuk. Cuma 5 orang yang dapat, suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, cuma itu. Lainnya bahwa semuanya ada, nggak ada yang dapat. Makanya saudara mayat juga nggak dapat. Seandainya ada semua. Makanya sekarang ada pertanyaan, ya contoh-contoh kasus saja dengan gitu, biar nanti lebih paham, karena kalau dengan banyak contoh itu akan ketok gitu Pak ya. Satu kasus. Nenek meninggalkan berapa paman dan bibi. Mewasiatkan bagian masing-masing sudah jelas diketang dengan perjanjian kontrak perjanjian surat perjanjian dari menyerahkan wasiat ke masing-masing anak. Malah yang di tengah jalan itu surat rumah tanah udah diberi sertifikat sama salah satu anak, sepengetahuan salah satu anak juga. Jadi kan 2. Entah itu keinginannya untuk digadai apa nggak tahu surat-suratnya itu. Jadi kemudian dari yang mengatasnamakan sertifikat rumah tanah itu sudah meninggal duluan sebelum si nenek meninggal.
Jadi kan anak-anaknya pada nuntut. Itu haknya bapakku kok. Waktu Mau naik ke rumah ya. ini waktu penyerahan sertifikat itu Waktu entah dihibahkan atau penyerahan- gimana, penyerahan. nggak tahu kasusnya. Kalau seperti itu dihukumi sama kompilasi yang tadi hukum Islam bisa nggak gitu loh? Saya kurang paham nih kompilasi itu. Saya tadi itu hanya sekedar wacana, Oh, iya. pemberitahuan aja. Saya nggak mendalami tentang kompilasi hukum Islam, karena memang itu bukan hukum apa namanya Islam yang Benar. yang semestinya berdasarkan fikih. Itu hukum kayak hukum negara gitu loh. Negara sing ngrekake Nah, hukum negara, hukum yang diadopsi oleh negara. Gitu. Kayak hukum perkawinan, undang-undang perkawinan itu kan sudah mengadopsi hukum Islam, ya kan? Hampir semuanya hukum Islam kan itu kan, karena memang secara Islam memang begitu, kalau diundangkan kan begitu, itu benar itu. Sama. Ya, tapi kan tetap ada yang masih tidak murni Islam sekali, tapi ya dianggap itu karena undang-undang ya. Itu misalnya kan jihad taklid Nah, terus saya taklid. yang talak karena taklid itu, talak yang digantungkan dengan keadaan, itu kan tidak bisa dikatakan murni banget, tapi ya dibuat untuk memberikan perlindungan ke istri. Misalnya jika istri, Ya suruh baca dulu. iya kan singkatnya itu kan, jika suami tidak memberikan nafkah ini, maka telah jatuh salah satu, atau jika itu kan ada banyak tuh. Padahal itu kan sebenarnya kan juga tidak ada apa namanya istilahnya dasarnya langsung gitu. Tapi itu coba dijadikan sebagai sebuah aturan. Kenapa? Untuk melindungi wanita.